mengenali lingkup Jira Software. Saya akan menjelaskannya secara singkat dan juga langsung ke intinya. Di sini kita akan menjelaskan dulu pendahuluan dari mengenali lingkup Jira Software. Jadi pada lingkup Jira Software ini terdapat board. Board ini berfungsi untuk menampilkan suatu isu pada satu proyek atau lebih. Nah, di Jira ini ada terdapat 3 board. Pertama ada Next In Board, yaitu yang berfungsi untuk menampilkan isu untuk anggota tim yang baru mengenal lingkungan agile. Jadi si fungsinya itu masih sederhana gitu. Terus Scrum Board ini untuk merencanakan seluruh isi sprint. Lalu ada Kanban Board. Jadi board ini lebih fokus pekerjaan yang mendetail, yang fungsinya biar tim bisa fokus pada pelanggan dan pembatasan pekerjaan yang sedang berlangsung. Lalu di sini ada Scrum versus Kanban. Kenapa ada Scrum versus Kanban? Karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu kelebihannya adalah untuk Scrum Board itu bisa dibuat menggunakan kerangka kerja Scrum. Jadi kerangka kerja Scrum itu kayak ada tim-timnya gitu. Lalu di sini sedangkan Kanban Board merupakan sekumpulan rencana pekerjaan secara lebih detail sebelum memulai project. Jadi pembuatan Kanban Board ini sebelum mulainya project. Lalu di sini ada Scrum Board, juga memiliki mode perencana dan mode sprint aktif, sedangkan Kanban memiliki fungsi yang sebaliknya. Oke, jadi di sini pada bab hasil praktikum, di sini kita bisa melihat Scrum Board. Cara untuk melihatnya adalah masuk ke menu, lalu masuk ke report. Nanti akan ditampilkan seperti gambar 2 ini. Di gambar ini terdapat banyak sekali report, chart, diagram, dan lain sebagainya yang punya fungsi untuk menampilkan seluruh informasi, analisis, dan isu-isu dalam suatu proyek. Ini banyak ya, chart, diagram, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada membuat sprint. Jadi sebelum membuat sprint kita harus sudah punya isu terlebih dahulu. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat isunya. Saya akan menjelaskan cara membuat sprintnya, yaitu pertama dengan menekan create sprint. Sebelum kita menekan create sprint, kita masuk ke menu backlog dulu, lalu create sprint. Nanti akan muncul isu-isu apa saja, isu-isu yang sudah dibuat gitu ya. Lalu nanti lakukan drag and drop. Jadi di sini kan masuk backlog ya. Terus ini ada isu-isu di drag. Terus nanti ini masuk ke create sprintnya ya. Nah, ini ya. Ya ini drag. Terus nanti kita start sprint, keluar form start sprint, kita isi-isiin sprint name, durasi, start date, end date, dan yang lain-lainnya. Lalu klik start. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah pengaturan isu. Nah, di sana ada to do, in progress, dan done. Jadi to do ini adalah isu yang akan dilakukan, in progress ini ada isu yang sedang diprogres, yang sedang dilakukan. Terus in done adalah isu yang sudah didapatkan solusinya. Lalu di sini adalah cara membuat Kanban board. Lalu Kanban board ini dibuatnya punya syarat, yaitu kita harus membuat dulu suatu board, mau itu Scrum atau satu lagi NextGen. Jadi kalau misalkan kita udah buat suatu board, kita bisa buat Kanban. Nah, gimana cara buatnya? Kita masuk dulu ke create board seperti gambar 1.2.8 ini. Lalu kita cari boardnya, masuk ke sini, pilih yang Kanban kan, pilih Kanban. Lalu ketika masuk ke Kanban, kita akan masuk ke Kanban formnya. Nah, kita pilih yang board from existing project. Saya mengikuti modul. Untuk form boardnya kayak gini, saya ngisinya, lalu nanti akan hasilnya seperti ini, kurang lebih sama kayak Scrum, cuman lebih detail aja ya. Lalu di sini ada tugas praktikum, ada bab tugas praktikum. Di sini ada beberapa pertanyaan, kalau nggak salah ada 13, ada 16. Di
Di sini ada pertanyaan Jira, saya menjawab ya, sesuai apa yang saya tahu gitu ya. Sebutkan alasan kenapa. Mungkin ini nggak perlu dibahas karena ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, mungkin langsung saja ke kesimpulan. Jadi dalam Jira ini terdapat sebuah board yang berfungsi untuk menampilkan isu. Nah, dalam Jira ini terdapat 3 board, yaitu NextGen, Scrum, Board, dan juga Kanban. Nah, ketiga board ini fungsinya sama, yaitu untuk menampilkan isu. Tapi untuk Scrum dan Kanban itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari modul 3 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.